Present saya tak sarapan dulu ya. Ya silahkan. Ya Pak, ini yang presentasi dari kelas x 17A kelompok 2. Untuk kelompok 2 mungkin bisa langsung dimulai. Terima kasih. Halo Mas Fauzan, kami dari XB kelompok 2, insya Allah siap buat presentasi. Oh iya, kalau gitu dari x 17B aja dulu ya, nanti kelas x A menyusul. Oke, siap Mas Fauzan. Terima kasih Mas Sope. Berarti bisa langsung dimulai ya Mas Fauzan ini? Iya, monggo, silakan dimulai. Bisa. Iya, bisa. Oke, terima kasih teman-teman waktunya untuk pertemuan kali ini. Kelompok saya akan mempresentasikan tentang manajemen keanggotaan koperasi syariah, di mana nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Ada Rizkia, Mila, Amrina, Yeni, saya, dan juga Dewi. Yang terakhir yaitu Fadila. Mungkin langsung saja bisa kita mulai untuk diskusinya pagi kali ini. Monggo teman-teman. Ya, baik. Topik pembahasan kali ini yang pertama itu tentang pengadaan keanggotaan koperasi, yang kedua tentang manajemen partisipasi anggota koperasi, yang ketiga tentang pengembangan anggota koperasi, yang keempat tentang pengintegrasian anggota koperasi, yang kelima pemeliharaan anggota koperasi, dan yang keenam adalah pemutusan hubungan keanggotaan koperasi. Next. Yang pertama adalah keanggotaan koperasi. Jadi berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992, anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Masyarakat yang dapat menjadi anggota koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Keanggotaan koperasi harus didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Keanggotaan dalam koperasi tidak dapat ditandatangani dan setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sesuai yang diatur dalam anggaran dasar. Agar sukses, koperasi membutuhkan anggota dalam jumlah yang optimal dan berkualitas. Jumlah anggota yang optimal adalah jumlah anggota yang dapat memaksimalkan pelayanan koperasi. Next.
Ini adalah prinsip yang perlu dipegang teguh dalam proses pengembangan koperasi. Ada 3 prinsip. Yang pertama, anggota adalah pemilik koperasi. Yang kedua adalah anggota adalah investor utama. Yang ketiga adalah anggota adalah pelanggan utama. Jadi di dalam organisasi koperasi, partisipasi anggota itu sangat penting karena pada dasarnya anggota merupakan pemilik yang sekaligus sebagai pelanggan koperasi. Ini berarti ada ketergantungan koperasi terhadap partisipasi anggota. Karena anggota itu sebagai pemilik, jadi anggota harus mendukung ketersediaan fasilitas koperasi, baik materi maupun non-materi, untuk penyelenggaraan organisasi. Sedangkan sebagai pelanggan, anggota harus memanfaatkan potensi dan layanan usaha koperasi. Next. Oke, untuk selanjutnya mengenai manajemen partisipasi anggota, menurut Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia tahun 2010, yaitu cara meningkatkan partisipasi anggota dengan menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan materi, dan untuk yang kedua, pendekatan non-materi. Next. Untuk manajemen pendekatan materinya, yang pertama memberikan komisi dan insentif kepada para anggota koperasi, kemudian para pengurus koperasi memberikan bonus kepada para anggota koperasi, dan yang ketiga, pengurus koperasi memberikan tunjangan atas aktivitas keterlibatan anggota yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi maupun layanan jasa atau barang yang ada di koperasi. Dengan adanya pendekatan materi ini sehingga untuk menarik adanya partisipasi anggota di suatu koperasi, maka diperlukannya adanya pendekatan materi, sehingga manajemen ini bisa diterapkan kepada para koperasi untuk menarik perhatian atau meningkatkan partisipasi anggota melalui pemberian komisi atau insentif, kemudian memberikan tunjangan atas segala aktivitas mengenai aktivitas keterlibatan anggota yang selama ini berpartisipasi aktif dalam kegiatan di koperasi. Kemudian untuk pendekatan materinya, next. Jadi untuk manajemen meningkatkan partisipasi anggota, yaitu yang kedua pendekatan non-materi, di mana dapat menggunakan yang pertama memberikan motivasi kepada semua komponen yang ada di koperasi, mulai dari motivasi menggunakan produk atau layanan koperasi, hingga motivasi untuk ikut serta dalam kegiatan koperasi. Kemudian yang kedua, mengikut sertakan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan secara bersama, baik dalam agenda rapat atau yang lainnya. Dan yang ketiga, pengaturan fungsi dan peran dari pengolah dalam memberikan pelayanan prima bagi anggota. Jadi, para pengurus suatu koperasi pentingnya melakukan pelayanan prima kepada para anggotanya, baik dalam memberikan pelayanan untuk penggunaan jasa atau kegiatan-kegiatan yang ada di suatu koperasi, sehingga hal ini dapat memicu atau meningkatkan partisipasi di suatu koperasi. Kemudian yang keempat, yaitu membuat fungsi dan tugas yang jelas dalam unsur pengolahan koperasi agar timbul kepercayaan dari anggota, sehingga menyusunan suatu tugas atau fungsi dari suatu koperasi yang sudah disusun oleh pengurus koperasi. Hal ini juga memicu dan mendorong adanya partisipasi anggota di suatu koperasi. Untuk selanjutnya yakni adalah pengembangan anggota. Menurut Hasmawati tahun 2013, upaya untuk pengembangan anggota koperasi dapat tercermin dalam upaya peningkatan produktivitas SDM dalam koperasi. Di antaranya adalah yang pertama, penciptaan situasi dan kondisi yang kompetitif dalam lingkungan kerja koperasi. Kemudian yang kedua, peningkatan partisipasi yang mencakup peningkatan pendidikan dan latihan untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai.
Dan yang terakhir adalah peningkatan partisipasi melalui perbaikan berbagai pelaksanaan tugas dengan pendekatan manajerial maupun teknikal. Jadi menurut Hasmawati ini, bahwa dalam pengembangan anggota dalam koperasi dapat dilakukan melalui kondisi kinerja dalam koperasi sendiri maupun melakukan kegiatan pendidikan maupun pelatihan bagi anggota. Next. Kemudian contoh implementasi dari pengembangan anggota koperasi sendiri menurut Mundir tahun 2016, salah satu contoh implementasinya dalam pengembangan anggota koperasi yang menjadi bagian dari manajemen pengembangan koperasi KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Mardotilah, yakni yang pertama adalah optimalisasi pembinaan dan pendampingan usaha anggota untuk memotivasi loyalitas dan minat menabung bagi anggota. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan pelayanan terhadap anggota. Secara implementasinya, kegiatan pengembangan anggota melalui pembinaan serta pendampingan, kemudian mengoptimalkan pelayanan terhadap anggotanya sendiri. Oke, selanjutnya pengintegrasian anggota. Di mana dalam pengintegrasian anggota di sini ada beberapa prinsip koperasi syariah yang ditanamkan ke dalam menjaga integritas para anggota, yaitu yang pertama, kekayaan adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Jadi kekayaan, harta, dan juga semua yang kita miliki di dunia ini adalah amanah dari Sang Pencipta, seperti itu. Terus yang kedua, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Jadi di dalam koperasi syariah, adapun visi dari koperasi syariah sendiri itu memutarkan perekonomian di mana uang yang dihimpun itu disalurkan kepada anggota, di mana yang membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan usaha yang mungkin bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat ataupun anggota dari koperasi tersebut. Terus yang ketiga, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Di sini terdapat ayat Al-Quran yaitu menjelaskan tentang manusia di muka bumi ini sebagai pemimpin, di mana mereka harus mengelola dan juga memanfaatkan sumber daya alam ataupun kekayaan alam yang dipunyai di bumi ini demi kemanfaatan bersama. Kemudian yang keempat, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah, di mana terdapat kaidah dalam bermuamalah itu diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan syariah Islam. Seperti itu. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengembangan kegiatan koperasi syariah untuk meningkatkan integritas anggota koperasi syariah menetapkan pedoman yang telah dibuat ataupun referensi dari Kementerian Koperasi dan juga UMKM, yaitu terkait izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Yang kedua, pedoman pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Yang ketiga, pedoman penguatan kapasitas kelembagaan KSPPS dan USPPS. Yang keempat, pedoman terkait literasi dan juga sosialisasi. Yang kelima, pedoman pertumbuhan usaha, simpan pinjam, dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Yang keenam, pedoman pengawasan. Yang ketujuh, pedoman penetapan standar kelayakan dan kepatuhan pengurus standar kompetensi pengelola. Yang terakhir, pedoman pelaksanaan tugas pengawas dan Dewan Pengawas Syariah.
Terus dalam aspek koperasi syariah dalam menjaga integritas anggota ada dua, yaitu selalu menanamkan nilai-nilai dasar koperasi syariah, yaitu yang di mana tadi ada prinsip dan lain sebagainya. Terus yang kedua, pendidikan berkelanjutan, ada edukasi, pelatihan, dan lain sebagainya terkait tentang koperasi dan juga masalah yang dihadapi oleh koperasi. Jadi integritas dari anggota dapat meningkat ketika kedua ini dijalankan seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu pemeliharaan anggota koperasi. Pemeliharaan atau maintenance adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas anggota. Pemeliharaan baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang didasarkan pada kebutuhan sebagian besar anggotanya. Menurut De Cenzo dan Robin tahun 1996, fungsi pemeliharaan berkaitan dengan program keselamatan kerja yang dirancang untuk menjamin keselamatan kerja karyawan dan program kesehatan yang dirancang untuk menjaga kesehatan karyawan. Fungsi pemeliharaan juga berhubungan dengan program komunikasi yang digunakan sebagai dasar peningkatan loyalitas dan komitmen karyawan. Metode pemeliharaan anggota koperasi. Terdapat 4 metode yang dilakukan dalam pemeliharaan anggota, yaitu yang pertama metode komunikasi, yang kedua metode insentif, yang ketiga program kesejahteraan, dan yang keempat program K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja bagi koperasi produksi. Selanjutnya, pemutusan hubungan keanggotaan koperasi. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi dijelaskan bahwa hubungan keanggotaan koperasi dapat berakhir bagaimana dalam keadaan berikut. Yang pertama, minta berhenti atas permintaan sendiri. Dalam hal ini, anggota wajib mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada pengurus koperasi. Pengurus koperasi akan mengabulkan pengunduran diri tersebut setelah hak dan kewajiban anggota terpenuhi. Yang kedua, diberhentikan oleh pengurus. Pemberhentian anggota koperasi oleh pengurus dapat terjadi disebabkan oleh anggota tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai dengan anggaran dasar, mencemarkan nama baik koperasi, dan merugikan koperasi. Pengurus koperasi dapat memberhentikan anggota untuk sementara waktu dan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara, dan pengurus harus bertanggung jawab kepada rapat anggota. Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat mengajukan keberatan atau pembelaan dalam rapat anggota berikutnya. Dalam hal rapat anggota menerima keberatan atau pembelaan anggota, maka keputusan pemberhentian sementara harus dicabut. Dan keanggotaan anggota yang bersangkutan dapat dipulihkan kembali. Sedangkan bila rapat anggota menolak keberatan atau pembelaan anggota, maka rapat anggota akan mengukuhkan keputusan pengurus tersebut. Yang ketiga, meninggal dunia. Keanggotaan koperasi otomatis berakhir saat anggota meninggal dunia. Hak dan kewajiban anggota koperasi yang meninggal dapat beralih ke ahli waris yang sah apabila ahli waris diterima menjadi anggota yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Dan yang terakhir, koperasi bubar. Apabila koperasi bubar, maka keanggotaan koperasi tersebut juga berakhir. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan semoga bermanfaat. Dan ini ada sesi tanya jawab enggak? Pak PJ, Bu PJ. Oh ini Tadi, Pak Fahrul. Pak Fahrul, apakah ada sesi tanya jawabnya? Nanti aja terakhir. Nanti aja, tapi ada nggak Pak? Ya, enggak apa-apa ada. Ya, berarti bisa langsung dilanjut kelompok dari kelas X 17A ya. ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aris Dinwarta, NIM 23, akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 2. Dan berikut anggota kelompok kami. Baik. Kami akan mempresentasikan tentang manajemen keanggotaan pada koperasi syariah. Dan berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fatimah Karmita, kemudian Dia Citra, Dwi Sri Wahyuni, Aris Dinwarta, kemudian Trenggina Swati, dan juga Naili Jasilini Am. Dan berikut Yang pertama ada penggandaan keanggotaan koperasi, di mana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu anggota koperasi terdiri dari pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Masyarakat yang dapat menjadi anggota koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan sesuai AD, Dasar Keanggotaan Koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Next. Tahapan penggandaan anggota, yaitu perencanaan penentuan jumlah dan syarat yang harus dipenuhi oleh anggota, perekrutan, penerimaan anggota, dan yang terakhir pemilihan atau seleksi. Anggota koperasi pada umumnya berasal dari masyarakat yang memiliki minimal kebutuhan ekonomi yang sama untuk kelangsungan hidup atau usahanya, dan terbentuklah koperasi yang minimal berjumlah 20 orang atau koperasi yang baru berdiri. Sedangkan bagi koperasi yang telah berdiri, penggandaan anggota berasal dari masyarakat atau instansi di mana koperasi itu berada. Next. Kewajiban dan hak anggota, di mana kewajiban adalah yang pertama mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. 3. Pengembangan dan pemeliharaan kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Haknya, yang pertama, menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Kedua, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Ketiga, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Selanjutnya, manajemen partisipasi anggota. Indikator partisipasi anggota ada 3, yaitu indikator pemilik, indikator pengendali, kemudian indikator pengguna. Indikator pemilik yaitu ketepatan membayar simpanan wajib, pertambahan simpanan sukarela, dan kehadiran dalam RAT. Yang kedua, indikator pengendali yaitu keaktifan memberikan kritik untuk perkembangan koperasi dan mengambil tindakan untuk menghindari kerugian koperasi. Kemudian yang ketiga, indikator pengguna, yaitu transaksi dengan koperasi, jumlah transaksi atau banyaknya rupiah maupun volumenya, dan pembagian SHU secara proporsional. Kemudian cara meningkatkan partisipasi anggota, yang pertama, upaya pelibatan secara aktif seluruh komponen dan anggota koperasi dalam perencanaan usaha dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, proses perencanaan usaha dan pengambilan keputusan yang partisipatif dan kolaboratif dari segenap anggota dan pengurus. Kemudian ada pengembangan anggota. Kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah yaitu
perlu adanya dukungan hukum dalam bentuk standarisasi hukum koperasi syariah. Selain itu, diperlukan adanya SDM manajemen koperasi syariah yang berkualitas dan profesional. Untuk mewujudkan SDM tersebut, maka dapat diadakannya pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan serta keahlian karyawan koperasi syariah, pengembangan variasi produk koperasi syariah, serta memberikan sertifikasi bagi sumber daya manusia yang profesional. Next. Kemudian berkaitan dengan pengintegrasian anggota koperasi. Pengintegrasian anggota koperasi merupakan sebuah alat untuk menilai apakah ada pembagian antara kebutuhan koperasi sebagai anggota dan juga kebutuhan koperasi sebagai individu. Pengintegrasian anggota di sini juga berfungsi sebagai alat untuk mengetahui adanya keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Kemudian pengembangan pengintegrasian koperasi terdiri dari 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, anggota berpartisipasi dalam memberikan kontribusi atau menggerakkan sumber daya. Kemudian anggota berpartisipasi dalam melakukan pengambilan keputusan dan juga perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Yang ketiga adalah sebagai anggota juga berpartisipasi dalam berbagai keuntungan. Kemudian integrasi anggota koperasi syariah meliputi tujuan dan juga fungsi integrasi anggota. Di antaranya adalah memelihara dan mengintegrasikan anggota agar tetap kompak, kemudian mengatasi konflik yang ada, kemudian juga program yang dimaksud itu berupaya mengelompokkan anggota, pembinaan kelompok dan juga kompetisi kelompok yang sehat ke depannya. Baik, selanjutnya ada pemeliharaan anggota, di mana pemeliharaan anggota adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap anggota agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang pencapaian koperasi. Selanjutnya, untuk mengatasi konflik yang ada, pihak manajemen harus mampu merumuskan program-program pemeliharaan anggota koperasi, di mana yang harus dipelihara ya menurut Sutaryo Salim 1989, yaitu sikap, keadaan jasmani, dan komunikasi. Yang terakhir adalah pemutusan hubungan keanggotaan. Pemutusan hubungan keanggotaan merupakan usaha untuk menghilangkan status keanggotaan seseorang dalam koperasi. Setidaknya terdapat 3 hal yang dapat memberhentikan anggota atau terjadinya pemutusan hubungan keanggotaan. Yang pertama, pemberhentian karena undang-undang. Hal ini dikarenakan anggota telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Yang kedua adalah pemberhentian karena koperasi. Hal ini dikarenakan anggota melanggar ketentuan dari koperasi. Dan yang terakhir adalah pemberhentian karena kemauan sendiri. Hal ini disebabkan anggota tersebut tidak merasakan manfaat dari koperasi sehingga memutuskan untuk keluar dari koperasi secara sukarela. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan dan juga apabila dalam penyampaian materi kami terdapat kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 2 dari kelas XR dan XP. Ini apakah langsung ke sesi tanya jawab Pak Fahrul? Oh ya, nanti dulu ya. Apa ada pertanyaan lain ya? Oke, halo. Oh, setelah ini, setelah Bapak menjelaskan materi ini dulu ya. Nah, ini saya lihat kok belum ada pertanyaan, ya toh? Oh. Ya, belum ada ya? Belum ada. Ya, saya ini dulu ya, ada sesuatu yang perlu saya jelaskan dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh.
Oke. Transfer ini jenengan kali. Halo, halo, halo. Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Mana ya? Bentar. Berarti Nah, ini ya, ya. Halo, kelihatan kan ya? Halo? Iya, kelihatan, Pak. Iya, Pak, kelihatan. Ya, oke. Ya, jadi ini saya kemarin cari-cari ininya ya, apa namanya kan apa yang kalian sampaikan tadi itu kan ini sekali ya, apa normatif. Nah, saya coba cari-cari ya. Pak. Halo, 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 gimana? Ada suara ini? Halo? Terus jenengan angkotnya berikut. Angkit kita. Halo, halo, iya? Enggak terlalu jelas. Halo? Mungkin sih, Pak. Soalnya Halo? Pak. Halo. Halo, itu ada orang ngomong tuh saya kok tidak terdengar ya ngomong apa. Halo, ya saya lanjutkan ya. Jadi apa namanya? Kalau ini di BMT ditekon. Nah, syarat keanggotaan BNI simpanan pokok 100.000, simpanan wajib 0,5 juta. Kemudian setoran minimal 25.000 administrasi. Nah, seperti ini. Kurang lebih nggak terlalu jauh beda lah dengan yang lainnya ya. Kemudian kalau ini BMT apa ini ya? BMT fosil. Salah. Forsil ya, forsil. Jenis keanggotaan. Nah, ada anggota biasa BNI. Nah, aduh salah. Sayang sekali ini kepotong ya, screenshot saya kepotong. Tapi kurang lebih sama lah ya. Nah, ini yang kelihatan satu langsung loncat 45. Telah disahkan sebagai calon anggota, kemudian sudah bayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, kan seperti yang saya sampaikan kemarin kan ya. Biar kalian tahu seperti apa itu koperasi ya, kalian harus nyemplung dulu biar tahu ya. Nah, syarat-syaratnya apa ini? Mengisi formulir, terus melunasi simpanan, terus dibuktikan dengan surat penetapan. Nah, kemudian boleh ikut RAT, rapat anggota tahunan. Terus kepotong lagi ya. Nah, kalau ini pengelolaan ini ya, pengelolaan keanggotaan BMT Tumang. Ini kalau tidak salah di Jawa Tengah ya. Nah, bagaimana ini? Nah, karena anggotanya ini apa? Nah, biasanya diberi modal ya toh. Kemudian apalagi ini ya, pemberdayaan kambing ya, embek ya, dengan metode penggemukan. Nah, kemudian apalagi kalau di tempatnya siapa namanya? Siapa itu ya yang dari Tulungagung itu ya, dari angkatanmu.
Faradila ya. Nah, Faradila di Tulungagung itu ini apa namanya, sapi perah. Nah, anggota koperasinya menggemukkan usaha sapi perah, jual susu murni begitu ya. Nah, kemudian apalagi nih, banyak anak yatim yang harus dititipkan sanak saudara. Nah, kemudian ada nanti bantuan pendidikan setahu saya ya. Kemarin saya baca juga ada itu ya, bantuan pendidikan. Terus ada ini sebar hewan kurban, ada beasiswa, santunan anak yatim. Nah, kemudian lumbung air bersih. Ini ya program-programnya ya. Bantuan untuk balita, atresia biliar itu yang gimana ya? Lupa saya. Nah, siaga bencana Merapi ini contohnya program-programnya BMT yang aktual begitu ya. Ya, walaupun tidak semuanya terkait dengan anggota kan begitu ya, tetapi secara umum biasanya kalau koperasi yang anggotanya wirausahawan seperti peternak embek tadi ya, sama peternak sapi, itu pemberdayaannya ya di bidang mereka kan begitu ya. Kemudian ini BMT Al-Fatih, program untuk anggota, ada pendidikan tentang akad syariah, perkoperasian, pengelolaan keuangan usaha, ya toh. Terus ada materi tentang pengelolaan keuangan keluarga. Oh, yang tadi usaha, keuangan usaha, yang ini keluarga. Pengajian, kemudian ada diklat pengurus, diklat internal audit gitu ya, internal audit. Kalau di BMT ini ada 2 divisi bisnis sama divisi sosial, baitul tamwil sama baitul malnya. Nah. Terus ini apa ini ya? Oh, ini ya, ini saya screenshot soalnya menarik sekali ini ya. Ada BMT yang beku, begitu ya. Beku maksudnya ini ya, dibekukan oleh pemerintah karena malpraktik begitu ya. Jadi dia punya banyak utang ke nasabahnya sendiri, ke anggota sendiri, dan gagal bayar seperti itu ya. Sayang sekali ini kepotong ya, cuma saya masih ingat kemarin saya baca. Jadi kebanyakan kasus yang terjadi di BMT ini itu asetnya sudah luar biasa ya, sampai MM-an begitu ya. Anggotanya juga luar biasa banyak biasanya. Namun kebanyakan dari mereka itu belum dilindungi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga kalau ada apa-apa ya sudah nggak ada yang menjamin gitu ya. Ya memang malakamannya di sini kan begitu ya. Justru yang banyak menyentuh masyarakat bawah itu kan koperasi ya, bukan perbankan. Nah, tetapi di sisi lain banyak koperasi yang belum dilindungi OJK, sehingga rentan sekali sebetulnya ininya secara hukum, kekuatan hukumnya nasabahnya BMT ini ya. Terus kemudian yang bisa saya amati juga dari beberapa artikel yang saya baca itu kebanyakan itu ya BMT itu yang default itu ya, yang gagal itu bukan karena ini ya, bukan karena nasabahnya nakal atau usahanya nggak jalan, itu enggak ya. Justru kebanyakan kegagalan BMT ini terjadi karena ada problem internal ya. Seringkali yang terjadi adalah tenaga yang di lapangan. Nah itu ya, kalau di kasusnya yang ini yang saya baca ini, tenaga di lapangan itu kan
ngambilin uang tuh ya dari nasabah setoran. Nah itu nggak disetorkan ke pusat, itu satu. Kemudian terus ada bagian keuangannya eh, mempergunakan untuk uang koperasinya dipakai untuk keperluan pribadi. Nah seperti itu. Kemudian pengurusnya juga begitu juga. Pengurus mencampur adukkan kepentingan pribadi dengan koperasi. Jadi uang koperasi sama uang pribadi campur aduk jadi satu sehingga nggak jelas seperti itu ya. Nah, akhirnya gagal bayar, nasabahnya kehilangan uang. Nah, banyak kasus seperti itu. Kemudian PHK. Nah, sebetulnya kalau saya amati jarang juga sebetulnya ya koperasi yang mem-PHK anggotanya kecuali dalam hal-hal khusus seperti ini ya. Ini berita ya, di berita. PHK 68 pekerja, kemudian PHK massal 1.000 karyawan. Kemudian apalagi ini ya, di koperasi di Denpasar juga. Jadi kebanyakan kalau kita amati ini yang terjadi PHK ini rata-rata nggak cuma 1-2 orang gitu ya, massal. Biasanya sih karena ada masalah di DMT-nya, biasanya begitu. Ini apa ya, kok panjang sekali. Oh ini ya. Ini ADART, nah, tentang keanggotaan. Ini contohnya ini DMT berkah. Tidaknya dibuat contoh teman juga ya. Simpanan pokok khusus minimal 1% dari jumlah modal awal. Anggota biasa bayar simpanan pokok simpanan wajib. Nah, menyetujui ADART. Nah, anggota pendiri minimal 75% bertempat tinggal dalam wilayah kerja. Jadi misalkan Kocika, karyawan UNESA ya, karyawan UNESA, jarang yang ada misalkan karyawan dari kampus lain, nggak boleh biasanya ya. Kemudian menyerahkan simpanan pokok 40%, sisanya dicicil. Oke, aduh kepotong ya. Nah, ini ADRT sama seperti yang ini kemarin ya. Hak dan kewajiban anggota. Ya ini kepotong ya. Tapi ini ingat saya sih. Nah ini anggota berkewajiban untuk menjual hasil produksinya kepada koperasi. Anggota berkewajiban menyimpan di koperasi. Waktu anggota, aduh sayang sekali kepotong ini ya. Ya jadi kalau misalkan seperti di koperasi-koperasi karyawan gitu ya, koperasi-koperasi yang nasabahnya itu mitra-mitranya itu misalkan kayak tadi ya penggemukan embek tadi ya. Nah itu biasanya ada ketentuan yang seperti ini. Jadi kalau sudah gendut embeknya harus dijual ke koperasi tersebut. Kalau di tempat saya juga banyak ini apa namanya peternak-peternak seperti itu biasanya juga bekerja sama dengan koperasi gitu ya. Atau kalau di apa namanya di bandara itu ada koperasi taksi, ada koperasinya Pak Tentara, ada koperasi wah banyak sih macam-macam ya. Biasanya homogen ininya ya anggotanya koperasi. Kecuali kalau yang BMT seperti ini biasanya heterogen ya. Kalau BMT yang nasabahnya UKM secara umum. Nah, terus apa lagi ini ya? Habis. Ada anggota kehormatan. Ya kurang lebih seperti itu. Kayaknya sudah ya dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan ke teman-temanmu.
Ini saya ada pesan kok saya nggak bisa melihat ya. Ada pesan nggak sih? Saya kok tidak bisa melihat di sini ya. Di sini kok nggak ada apa-apa ya. Halo? Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, ya. Saya mau bertanya Pak. Iya, ya. Ini Rizkyah Rahmatullah ini ada tulisan apa ini ya? Saya kok nggak bisa baca ini. Itu tadi Pak yang Mas Ope ada suara-suaranya tadi, maaf Pak. Oh, ya, 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 ya. Ya, silakan. Gimana pertanyaannya? Saya mau tanya Pak, untuk yang misalnya koperasi seperti tadi ada misalnya koperasi yang dikhususkan untuk anggota-anggota yang misalnya supir taksi seperti itu Pak. Itu kemudian apabila ada anggota yang sudah resign dari pekerjaannya, apakah masih tetap berada di koperasi tersebut menjadi anggota atau harus keluar atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oh, ya, 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 ya. Nah, itu. Kalau itu saya nggak tahu ya. Nah, cuma biasanya itu jangka panjang ya. Kalau yang saya tahu, koperasi-koperasi taksi itu sistemnya seperti ini ya, sewa beli begitu ya. Jadi dia ibaratnya mobil taksinya itu dipinjamkan. Nah, nanti setelah beberapa lama, misalkan 10 atau 15 tahun, nah itu mobilnya bisa dimiliki sendiri. Nah, jadi sudah jadi mobil pribadinya Pak supir taksi. Nah, kalau sudah begitu yang saya tahu sudah keluar dari koperasi sih yang saya tahu ya. Nah, cuman ya nanti tergantung kebijakan masing-masing koperasi. Hanya itu yang saya tahu sementara itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin bukan cuma buat saya, buat yang present tadi. Enggak ada? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri dulu ya. Saya mau melanjutkan perjalanan ya. Ini masih sampai mana ini ya? Trawulan ya, masih sampai Trawulan. Kebetulan hari ini nggak lewat tol. Oke, ya, sampai jumpa lagi minggu depan, insya Allah. Tetap semangat mengerjakan pelajaran seminarmu ya, biar cepat lulus ya. Ya, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.